Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita Naswaihul Ibad, di mana kita pada pertemuan kali ini kita sampai pada maqalah yang ke-32 yang berisi tentang tips dari ulama sufi, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, yang juga merupakan imam di dunia tasawuf bagi orang-orang NU. Tips untuk bisa merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja kita mulai. Kita buka pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala hadaina wa ala kulli niyatin sholihana khususan lima badal ketua syahna wa al bantani wa nafa'ana bi wa bil fid daraini amin wa liqad ajatina mahajjatina sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawidahu atsaniyatu kang kaping pindho wa salasuna lan 30 iku an Sufyan Ats-Tsauri, dan riwayatake saking Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahimahu mugi melasi ing Sufyan Ats-Tsauri sinten Allah annahu nyatane riwayat annahu satemene Sufyan Ats-Tsauri iku suila den takoni sinten Sufyan Ats-Tsauri anil unsi saking membagusi aring-aringan merasa nyaman bila kelawan Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sinten Allah. Ma iku apa huwa utawi unsi. Jadi apa itu rasa nyaman dengan Allah. Faqala maqonil jawab sinten Sufyan Ats-Tsauri, Sufyanu nyatane Sufyan ai Sufyanu tegese Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata beliau ketika beliau ditanya bagaimana rasanya bagaimana kita bisa merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seperti apa nyaman itu. Sufyan Ats-Tsauri itu beliau menjawab, Allah tasta'nisa yen to orang rasa nyaman sapa sira bikulli wajhin kelawan saben-saben wajah sopihin kang bagus. Ai masyrikin tegese kang mencorong, wajah. Wala bisautin lan ora jok ngrasa nyaman sapa sira kelawan sebab swara thayyibin kang bagus. Ai ladzin tegese kang enak bisimai ing dalem den rungokake. Wa syarihin lan kang mbungahake fil qalbi ing dalem ati. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Wala bilisanin lan ora kelawan lisan fasihin kang bagus. Ai jayyidin tegese bagus. Itu. Jadi ada 3 hal yang disampaikan oleh Syekh Sufyan Ats-Tsauri terkait bagaimana caranya kita bisa merasa nyaman dengan Allah. Maka latihannya, kalau dilihat dari sini, latihannya itu pertama walas taktasni bikulli wajhin sodihin. Jangan membiasakan diri kita itu merasa nyaman dengan melihat wajah orang yang cantik. Seolah-olah kalau kita melihat wajahnya orang yang begitu cantik, Masya Allah, ya Allah. Jangan biasakan hal-hal seperti itu. Segera sadarilah bahwasanya semua ini adalah ciptaan Allah. Segera seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wala bilisanin jayyidin, atau wala bisautin thayyibin. Dan jangan sering-sering kita itu merasa nyaman, membuat diri kita nyaman dengan suara-suara yang indah. Ya kadang kita mendengarkan suara yang indah, merdu, Masya Allah, betapa indahnya suara. Tidak apa-apa. Tapi kita buktikan, apakah kita tetap masih bisa ingat kepada Allah ketika suara itu musik itu dimatikan. Kalau ternyata kita tetap merasa nyaman
Ingat akan anugerah Allah dengan adanya musik. Dan ketika musik itu dimatikan, itu tetap muncul di dalam hati. Nah berarti, iya betul, berarti musik itu tidak berpengaruh. Tapi untuk intro pertama atau pengenalan pertama bolehlah seperti itu. Karena memang banyak syaratnya yang seperti itu. Seperti contoh yang sering kita kenal itu adalah Jalaluddin Ar-Rumi. Itu kan juga bagian dari ulama sufi yang terkenal juga dengan, ya itulah, semacam musik atau seni lah. Beliau bisa bertemu atau berjumpa atau usul maring pangeran, usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata saya Sufyan Ats-Tsauri, jangan seperti itu, jangan membiasakan seperti itu. Takut-takut ketika musiknya itu dimatikan, kita usulnya kepada Allah sudah tidak ada. Dan yang terakhir adalah wala bilisanin fasihin, dan jangan sering-sering kita merasa nyaman dengan lisan-lisan yang fasih, lisan-lisan yang baik. Ketika kita mendengarkan khutbah kita tergugah, tapi sekali lagi segeralah merenung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keisi alam dan keindahannya, agar dengan itu saja, agar cinta dan rasa nyaman kita itu melekat ada di dalam diri gitu loh. Melekat ada di dalam diri, ya cukup dengan itu. Ya boleh kita menerima melihat fasih wajah yang cantik, wajah yang indah. Boleh kita mengagumi atas kebesaran Allah, atas kebesaran penciptaan Allah, itu boleh. Tapi jangan sering-sering. Takut ketika kebindahan itu tidak ada, melihat diri kita, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, awak paling, iya, sebagai bentuk syukur. Sekali lagi, kembalikan itu kepada Allah dalam bentuk syukur, gitu loh. Sekali lagi, seringlah kembalikan kepada Allah. Pokoknya pilih yang sebaiknya hati kita itu disetel atau diformat bagaimana kita bisa mengembalikan semua yang ada di sekeliling itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu terjadi di kalangan kita, ya tidak apa-apa, tidak usah disalahkan, tidak usah apa-apa. Tapi kalau resepnya Sufyan Ats-Tsauri, jangan merasa nyaman. Yo piye ketika ngomong enak ya. Ya kita tetap merasa nyaman. Melihat orang yang cantik kita ya nyaman, melihat orang yang ganteng ya kita nyaman gitu. Melihat pemandangan yang bagus kita ya nyaman gitu. Sehingga kadang dari kenyamanan kita itu memunculkan kita untuk bisa bersyukur kepada Allah. Lah, pada saat bersyukur itulah yang betul-betul ditancapkan di dalam hati. Jangan sampai keindahan yang sudah ditunjukkan oleh Allah kehadirat kita justru kita melupakan kepada Zat yang telah menciptakan. Itulah 3 resep yang diberikan oleh Sufyan Ats-Tsauri agar kita senantiasa bisa merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita bisa merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlena dengan keindahan wajah atau kecantikan seseorang atau keindahan sebuah pemandangan. Yang kedua, jangan terlena pula dengan indahnya sebuah suara, dengan indahnya sebuah suara yang telah diperdengarkan, kicauan burung yang senantiasa melintas. Jangan, kita boleh bersyukur, tapi jangan kita terlena dengan semua keindahan yang sudah Allah aturkan. Dan yang terakhir, jangan terpesona dengan lisan-lisan yang indah, lisan-lisan yang penuh dengan keindahan dalam bertutur kata. Tapi ingatlah bahwasanya semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa membuat diri kita nyaman hidup di dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit dari makalah ke-32 ini bisa mengembalikan kita bahwasanya segala yang tercipta itu tidak lain atas dasar kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya yang telah diberikan kepada diri kita. Akhiran kita tutup dengan pembacaan surat Al-Fatihah ala alladhina wa ala kulli niyatin shalihat. Kitab sya'adna wa ba'al-bantan wa nafa'na bihi wa bihi fitaran wa laqad ajatina min ajidna Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'tuka ma qara'tu fadhuthu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.